Hai para petualang, selamat datang kembali di channel ini. Jadi gue akan melanjutkan cerita gue yang membahas mitologi Jepang. Di mitologi Jepang pertama, kita membahas mengenai penciptaan dunia, dewa pertama, dan kisah cinta Izanagi dan Izanami. Kali ini gue akan membahas mengenai bagaimana kisah cinta Amaterasu dan Tsukuyomi. Oh iya, bagi kalian yang belum melihat part pertama, sebaiknya kalian lihat dulu videonya agar lebih meresapi ceritanya. Dan ini dia lanjutan cerita dari mitologi Jepang. Setelah keluar dari Yomi, Izanagi merasa kotor. Dan dia melakukan proses penyucian diri. Izanagi menciptakan 3 dewa baru saat dia melakukan proses penyucian ini, yaitu Amaterasu sebagai dewa matahari, Tsukuyomi sebagai dewa penguasa bulan, dan terakhir Susanoo sebagai dewa penguasa laut dan badai. Jadi Amaterasu dan Tsukuyomi ini menjalankan tugasnya bersama di langit, sementara Susanoo menjalankan tugasnya di dunia sendirian. Karena Amaterasu dan Tsukuyomi bertugas bersama, jadi matahari dan bulan itu tidak terpisah. Keduanya berdampingan, jadi nggak ada perbedaan antara siang dan malam. Karena mereka sering berduaan, akhirnya mereka jadi cinlok. Suku, laki-laki kita harus menyinari dunia bersama. Capek banget ya, ayah kita nyuruh kita buat ngelakuin tugas berat kayak gini. Gue yakin ayah kita lagi nyantai-nyantai itu. Kayaknya ada yang lagi ngomongin gue nih. Apa perasaan gue aja ya? Iya sih, capek banget. Tapi jujur beban gue berkurang sih. Karena gue ditemani Dewi Matahari yang cantik banget. Ilih, gombal banget sih lu. Tapi lu seneng kan sama gombalan gue? Anjir, ini tugas bosenin banget. Sudah sendirian. Kerjaannya cuma ngeliatin air sama ikan. Nah, suatu hari ada dewi yang namanya Ukemochi no Kami. Dia adalah dewi makanan. Si Dewi Ukemochi ini ngundang Dewi Amaterasu buat menghadiri perjamuan makan yang akan dia selenggarakan. Tapi Dewi Amaterasu nggak bisa menghadiri undangan perjamuan tersebut. Karena nggak bisa hadir, maka dia minta tolong ke Tsukuyomi buat mewakili dia di perjamuan tersebut. Suku, gue minta tolong dong. Gue diundang nih sama Dewi Ukemochi buat datang ke jamuan makan yang dia adain. Lah, lu kan yang diundang, kok gue yang datang? Pokoknya gue gak bisa datang. Jadwal gue padat banget nih. Tolong wakili gue dong. Bilang aja ke Dewi Ukemochi, gue sibuk. Iya deh, gue yang gantiin. Kelihatannya si Ama gak sibuk-sibuk amat. Apa dia lagi diet ya, jadi gak bisa datang? Akhirnya Tsukuyomi datang ke perjamuan makan tersebut. Dewi Ukemochi menyambut Tsukuyomi dengan hangatnya. Suku datang. Selamat datang, Suku. Ama mana ya? Bukannya dia yang gue undang? Iya, si Ama jadwalnya masih penuh. Sibuk banget dia. Jadi gue yang gantiin. Sorry ya. Oh, ya. Gak apa. Emang sibuk sih dia. Iya, duduk. Duduk dulu di sini. Oke. BTW ini makanan banyak bener nih. Yoi, kan gue dewi makanan. Silahkan makan semuanya sampai puas. All you can eat pokoknya. Wih, beneran nih. Sip, gas lah. Oh, pantes si Ama gak mau dateng. Kalau disuruh makan segini banyak, takut gendut pasti dia. Lalu Tsukuyomi menyantap makanan yang lezat itu. Dewi Ukemochi muncul dari belakang batu dengan membawa makanan lagi. Tiap makanan suku hampir habis. Tunggu. Ini makanan banyak banget gak habis-habis. Si Dewi Ukemochi dapat dari mana ya makanannya? Karena rasa penasaran yang begitu besar, Tsukuyomi membuntuti Dewi Ukemochi ke belakang batu. Dan dia kaget. Karena Dewi Ukemochi menyajikan makanan dengan cara yang aneh. Dewi Ukemochi membuat nasi dengan cara memuntahkannya dari mulutnya. Dan untuk sayurannya, dia menariknya keluar dari telinganya. Untuk susu, dia mengeluarkannya dari lubang hidungnya. Dan ini belum termasuk makanan dan minuman yang keluar dari lubang-lubang yang lain. Iya, dari lubang-lubang lainnya, kalian gak salah dengar.
Melihat kejadian tersebut, Tsukuyomi merasa kaget dan jijik. Tanpa berpikir panjang, dia menebas kepala Dewi Ukemochi, lalu membuang makanan tersebut ke dunia. Jadi begitulah cerita mengapa di dunia ini ada tanaman yang bisa menghasilkan makanan, seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Jadi secara nggak langsung makanan yang kalian makan itu dari lubang mulut, hidung, dan lubang-lubang lainnya milik Dewi Ukemochi kalau dalam mitologi Jepang ya. Nah, kejadian ini akhirnya diketahui oleh Amaterasu. Dia marah banget kepada kelakuan Tsukuyomi karena dia telah membunuh Dewi Ukemochi. Sudah gila lu ya suku, kelewatan banget kalau lu sampai membunuh Dewi Ukemochi. Sudah gila lu ya. Sorry Ama, gue kaget banget soalnya. Saking kagetnya gue sampai lepas kendali. Udahlah, alasan aja lu. Pergi lu dari hadapan gue. Muak gue lihat kelakuan lu. Sana-sana pergi. Tapi, gak ada tapi-tapian. Pergi sana. Akhirnya Amaterasu mengusir Tsukuyomi agar tidak hidup berdampingan dengannya. Dia mengusirnya ke belahan dunia lainnya. Mulai dari hari itu, mereka tidak terlihat lagi bersama di kayangan. Jadi terciptalah siang dan malam. Amaterasu ada di siang hari dan Tsukuyomi ada di bagian malam hari. Nah, jadi itu dia cerita dari kisah cinta antara Amaterasu dan Tsukuyomi yang menyebabkan adanya siang dan malam dalam mitologi Jepang. Jadi gimana pendapat kalian mengenai ceritanya? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan untuk video berikutnya gue akan membahas mengenai pertikaian antara Amaterasu dan Susanoo. Ini bakal jadi cerita yang epic dan seru. Jadi pantengin terus channel ini ya. See you next time. Bye bye.